Halo, saya Hapsada Oktaviana Hariaji, NIM 720011 dari S1 Fisioterapi Stikes Logorejo Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kardiovaskular. Kardiovaskular terdiri atas kardio atau jantung dan vaskular atau pembuluh-pembuluhnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai kardio atau jantung terlebih dahulu. Jantung berbentuk seperti piramida terbalik dan berukuran sekepalan tangan masing-masing individu. Ia terletak di mediastinum pada rongga toraks. Jantung ini memiliki beberapa struktur anatomis. Yang pertama, pada bagian atas terdiri atas beberapa pembuluh darah, disebut dengan basis. Lalu pada bagian bawahnya, bagian bawah jantung disebut dengan apex. Struktur lainnya pada jantung ini terdapat auricula dextra dan auricula sinistra. Selain itu terdapat vena cava superior, vena cava inferior, aorta, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, dan arteri coronary. Jantung memiliki 4 ruang. Masing-masing sisi dextra dan sinistra terdapat 2 ruangannya. Ruangan bagian atas disebut atrium, sedangkan ruangan bagian bawah disebut ventricle. Jantung juga memiliki katup untuk mencegah mengalirnya darah ke tempat yang salah. Katup jantung dibagi menjadi bagian atrioventrikular dan semilunar. Sesuai dengan namanya, katup atrioventrikular memisahkan ruang atrium dan ruang ventrikel. Terdapat katup tricuspidalis pada bagian dextra dan pada bagian sinistranya disebut bicuspidalis. Sedangkan jenis katup yang kedua yaitu semilunar, ada katup pulmonalis yang memisahkan antara arteri pulmonalis dengan ventricle dextra, dan ada katup aorta memisahkan aorta dengan ventricle sinistra. Jantung memiliki 3 lapisan dinding. Lapisan terluar disebut perikardium, lapisan intermedia disebut miokardium, dan lapisan paling dalam disebut endokardium. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peredaran darah dari seluruh tubuh ke jantung terlebih dahulu, yaitu peredaran darah besar. Pertama, darah dari otak dan ekstremitas bagian atas akan masuk ke jantung melalui vena cava superior. Sedangkan darah dari ekstremitas bawah dan bagian perut akan masuk ke jantung melalui vena cava inferior. Darah dari vena cava ini akan masuk ke bagian atrium dextra. Kemudian melalui katup tricuspid akan masuk ke bagian ventricle dextra. Dari ventricle dextra akan memompa darah menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru akan terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen dengan darah. Lalu darah yang berisi oksigen tersebut akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis, Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme peredaran darah. Peredaran darah dalam tubuh manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah peredaran darah pulmonal atau peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung, yang disebut juga dengan peredaran darah kecil. Dan yang kedua adalah peredaran darah besar atau peredaran darah sistemik, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Mekanisme keduanya akan saling berhubungan, dimulai dari dialirkannya darah kotor yang berisi CO2 atau karbon dioksida dari otak dan ekstremitas atas ke jantung melalui vena cava superior, dan darah-darah kotor dari ekstremitas bawah dan rongga perut melalui vena cava inferior. Darah-darah ini akan berkumpul di ruang atrium dextra dan kemudian dialirkan ke ventricle dextra melalui katup tricuspid. Ventricle dextra akan memompa darah menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, kandungan karbon dioksida yang dibawa oleh darah akan ditukar oleh oksigen. Kemudian, darah yang penuh akan oksigen ini kembali dialirkan ke jantung melalui vena pulmonalis dan berkumpul di atrium sinistra. Dari sini akan dialirkan ke ventricle sinistra melalui katup bicuspid. Kemudian ventricle sinistra ini akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui
arteri terbesar dalam tubuh manusia yang disebut dengan aorta, di mana nanti akan mengalirkan banyak sekali oksigen kepada sel-sel tubuh manusia dan ke organ-organ ataupun ke ekstremitas. Setelah itu kita akan membahas mengenai respirasi atau ventilasi, yaitu sistem pernafasan pada manusia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai vaskularisasi atau vaskuler, lebih baik kita mengenal terlebih dahulu dua jenis pembuluh darah yang ada pada tubuh manusia. Yang pertama ada pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri membawa darah penuh akan oksigen menjauhi jantung dan akan disebarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah vena akan membawa darah penuh dengan karbon dioksida, di mana ia akan dialirkan menuju jantung, meninggalkan seluruh tubuh. Sedangkan vaskularisasi atau vaskuler, yaitu pembuluh darah pada jantung, terdiri atas vena. Dalam jantung adalah vena cava superior dan inferior, lalu ada arteri. Dalam jantung adalah aorta atau arteri terbesar dalam tubuh. Lalu ada arteri pulmonalis, ada vena pulmonalis dan kapiler. Vena dan arteri pada jantung berfungsi sama seperti pembuluh arteri dan vena pada seluruh tubuh lainnya di luar jantung. Pada vena, yaitu vena cava, ia akan membawa darah penuh akan karbon dioksida, sedangkan pada arteri membawa darah penuh akan oksigen. Namun pada arteri pulmonalis dan vena pulmonalis, mereka memiliki fungsi yang berkebalikan, di mana pada arteri pulmonalis bukannya membawa darah penuh oksigen, namun arteri pulmonalis akan mengangkut darah penuh karbon dioksida menuju paru-paru. Dan kebalikannya, pada vena pulmonalis, ia akan mengangkut darah penuh akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Lalu yang terakhir adalah kapiler. Pembuluh darah kapiler, ia berfungsi untuk menghubungkan antara vena dan arteri. Yang berikutnya yaitu sistem respirasi. Sistem respirasi yaitu menarik oksigen dari udara untuk digunakan sel tubuh serta mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa dari metabolisme sel di dalam tubuh. Saluran pernafasan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembagian secara struktural. Secara struktural dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah saluran nafas bagian atas dan yang kedua adalah saluran nafas bagian bawah. Saluran nafas bagian atas terdiri atas rongga hidung dan kafum nasi serta ada nasofaring. Sedangkan pada bagian bawah terdiri atas laring, trakea, bronkus dan cabang-cabangnya. Bagian saluran nafas berikutnya yaitu terbagi secara fungsional. Secara fungsional dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah zona konduksi dan yang kedua adalah zona respiratori. Zona konduksi terdiri dari kafum nasi, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan bronkiolus terminalis sebagai penyalur udara ke paru-paru, yang juga menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk ke paru-paru. Yang kedua yaitu zona respiratorium. Zona ini terdiri atas bronkiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveoli. Zona ini berfungsi sebagai tempat untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada mekanisme dari respirasi, yaitu terdiri atas dua, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu menarik nafas atau memasukkan oksigen ke dalam tubuh, sedangkan ekspirasi adalah menghembuskan nafas atau mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Proses pertama dari inspirasi adalah berkontraksinya otot interkostal dan otot diafragma sehingga rongga dada bisa membesar. Rongga dada yang membesar ini menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru menjadi kecil sehingga udara di luar masuk ke dalam paru-paru. Kemudian mekanisme selanjutnya adalah mekanisme ekspirasi. Proses yang pertama adalah otot-otot interkostal dan otot diafragma berelaksasi sehingga rongga dada mengecil. Rongga dada yang mengecil ini menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi besar, sehingga udara keluar dari paru-paru, keluar dari tubuh. Membahas mengenai volume udara itu sendiri pada sistem respirasi terdiri atas 4. Yang pertama adalah volume tidal, yang kedua volume cadangan inspirasi, yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi, dan yang terakhir adalah volume udara residu.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.